Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehadiran mesin fotokopi dalam sejarah manusia juga kemudian mengubah kehidupan manusia karena manusia seringkali menemukan katakanlah sumber-sumber tertulis, maka sumber-sumber tertulis itu disalin misalnya. Jadi misalnya surat keputusan, arsip-arsip tertentu yang bermanfaat untuk penelitian sejarah bisa jadi oleh sejarawan disalin dengan mesin ketik gitu ya. Jadi tentu saja dengan sebutan salinan seperti aslinya. Nah, tentu saja menyalin dokumen-dokumen bagi seorang sejarawan ini merupakan pekerjaan tambahan yang sebenarnya mengandung risiko. Itu risiko terutama ketika ia mengalami kelelahan atau kecapean, maka hasil salinannya itu bisa mengalami kesalahan. Nah, sehingga niat untuk menyalin sesuai dengan aslinya itu seringkali tidak tercapai. Nah, oleh karena itu, dengan ditemukan mesin fotokopi, maka sejarah telah mengubah manusia, terutama mendapatkan dokumen dengan cepat, yaitu dengan cara difotokopi, maka kemungkinan penyalinan yang keliru dari dokumen-dokumen yang disalinnya itu kecil akan terjadi. Artinya, dengan mesin fotokopi, maka orang kemudian mendapatkan dokumen yang sama meskipun pada kertas yang berbeda. Artinya, dokumen masa lampau dikopi dalam kertas masa kini yang tentu saja mengandung atau tidak mengandung nilai sejarah karena dilihat dari bahan kertasnya. Tetapi yang paling berharga adalah nilai informasi tertulis yang terdapat pada hasil fotokopi. Itulah yang sebenarnya terpenting bagi sejarawan untuk mengkaji isi dari dokumen-dokumen itu. Jadi manusia modern juga dimudahkan dengan pembuatan dokumen terutama dalam jumlah yang besar. Pada masa lampau ketika seseorang di kantor membuat surat gitu ya, dan surat itu ditujukan kepada beberapa orang ya, bisa 8, 9, 10 ya, maka penulisan surat itu biasanya menggunakan karbon ya, jadi yang di bawahnya itu merupakan tindasan ya, tindasan karbon. Tetapi tindasan karbon itu seringkali bagian yang paling bawah sendiri itu seringkali hasilnya tidak memuaskan ya, dalam arti tulisannya menjadi buram ya, karena tingkat tekanan ya terhadap touch mesin ketik itu, dan kemudian tidak sampai kepada ya bagian yang terbawah atau yang di atasnya sedikit ya. Jadi seringkali produk penggandaan surat dengan cara karbon itu seringkali memang tidak memuaskan. Apalagi kalau karbonnya sudah karbon bukan yang baru itu ya. Itu seringkali berpengaruh hasilnya ya, sehingga di kemudian hari orang kemudian juga membuat surat dalam jumlah besar ya, tetapi dengan cara difotokopi. Nah, ketika difotokopi ternyata surat itu juga harus ditandatangani. Jadi tanda tangannya juga, misalnya kalau asli, maka kalau surat undangan itu sampai 50 atau 100 lembar, maka risiko menandatangani sebanyak itu
tentu saja akan mempersulit ya seorang pejabat. Nah, oleh karena itu seringkali surat-surat itu ketika surat itu selesai di print ya oleh petugas administrasi, maka pejabat itu bisa tanda tangan ya. Nah, setelah ditanda tangan baru di fotokopi. Nah, setelah difotokopi baru di stempel. Ya, jadi sebenarnya dokumen-dokumen modern itu bisa dibuat seperti itu. Diketik, kemudian di print, ditandatangani, ya, kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian baru di stempel, maka surat itu bisa dikatakan surat yang asli. Karena fotokopi tentu saja akan menggambarkan keaslian dokumen. Jadi dengan di stempel, maka dokumen itu dianggap sebagai dokumen asli dalam jumlah yang besar. Nah, tetapi kalau langsung di stempel dan baru di fotokopi, maka orang kemudian meragukan kedudukan surat itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.